Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang VLAN. Untuk VLAN itu sendiri adalah Virtual Local Area Network. Jadi di dalam satu jaringan lokal ada jaringan virtual yang membagi jaringan lokal tersebut menjadi dua atau lebih jaringan. Contoh jaringan lokal atau local area network itu bisa dilihat di gambarnya. Di situ ada jaringan komputer dengan 4 buah PC yang terhubung dengan satu switch. Jaringan komputer jika terhubung dengan switch itu alamat IP-nya harus satu segmen. Misalnya ini 192.168.10.1, kemudian di PC 1 itu 10.2, di PC 2 itu 10.3, dan di PC 4 itu 10.4. Nah, dengan konfigurasi alamat IP seperti ini, maka jika kita mengirim data akan bisa berhasil tanpa ada masalah. Contohnya ini kita kirim data dari PC 0 ke PC 2, ini sukses. Dari PC 1 ke PC 3 juga sukses. Nah, sekarang kasusnya bagaimana jika yang dua di sebelah kanan ini segmennya berbeda? Nah, contohnya seperti ini. Ini untuk yang PC 2 itu 192.168.20.1 dan yang bawah 192.168.20.2. Jika seperti ini, kalau PC mau mengirim data ke segmen lain itu akan gagal. Contohnya dari PC 0 dikirimkan data ke PC 2. Nah, ini in progress kemudian fail. Kemudian dari PC 1 ke PC 3 sama fail. Agar dua buah segmen jaringan ini bisa terhubung, kita perlu mengkonfigurasi VLAN, yaitu Virtual Local Area Network. Jadi nanti kita buat dua VLAN untuk jaringan sebelah kiri dan satu untuk jaringan sebelah kanan. Pembagiannya nanti di sini kan ada port-port yang digunakan, ada yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, ini nanti yang dibagi ke VLAN-nya itu port yang dipakai. Kalau ada yang belum tampil portnya seperti ini, ditampilkan dulu di menu option. Caranya klik more, kemudian option, di bagian show port label ini dicentang. Nah, ini sudah muncul. Jadi nanti yang sebelah kiri ini kita namakan saja VLAN lab 1, dan yang di sebelah kanan ini kita namakan VLAN lab 2. Lab 1 nya interface nya FA0/1 dan 0/2, sedangkan lab 2 FA0/3 dan FA0/4. Langkah selanjutnya untuk membuat VLAN, karena di switch itu tidak bisa disetting IP, maka kita tambahkan satu buah router. Masukkan router. Nah, routernya ini dihubungkan dengan switch, connect ke switch, kabelnya straight dari router menuju switch. Nah, jadi seperti ini konfigurasinya. Sebelum kita masuk ke pembuatan VLAN, kita bisa cek dulu konfigurasi yang sudah diterapkan di switch. Caranya diklik bagian switch, kemudian inspect dan port status. Nah, di sini ada port yang sudah aktif itu fase Ethernet 1 sampai 4. Tapi di sini masih menggunakan VLAN nomor 1. Nah, ini nanti prosesnya yang 1 dan 2 ini kita buat jadi satu VLAN, yang 3 dan 4 juga kita buat jadi satu VLAN. Kita masuk ke langkah pertama, yaitu membuat VLAN. Pertama diklik di switch, kemudian masuk menu CLI. Pertama ini ada yes, no, pilih yang no, kemudian masuk ke enable, enter. Untuk membuat switch, perintahnya itu cari perintah VLAN ada di bawah, kemudian database, enter. Untuk pembuatan VLAN-nya di sini menggunakan perintah VLAN
kemudian ketikkan nomor ID-nya. Nomor ID-nya bebas, nomor ID VLAN itu dari 1 sampai 1000. Tapi karena yang satu itu ID VLAN defaultnya bawaan dari switch, maka VLAN yang bisa dibuat itu dari 2 sampai 1000. Misalnya ini kita buat 100, kemudian untuk namanya karena di sini sebelah kanan ini tidak ada perintah nama, kita ketik manual. Jadi tekan simbol keyboard di tombol yang paling kiri, kemudian ketikkan spasi name, spasi nama VLAN-nya lab 1, kemudian enter. Berikutnya sama, kita buat VLAN untuk lab 2. Masuk ke VLAN, nomornya ID-nya misal kita buat 200, kemudian diketikkan lagi name lab 2. Oke, kemudian exit. Nah, ini untuk langkah pertama membuat VLAN. Nah, di sini kita bisa mengecek VLAN yang sudah dibuat tadi. Perintahnya ini ada show. Show itu untuk menampilkan. Show yang ditampilkan apa? Yang ditampilkan itu VLAN. Kemudian enter. Nah, di sini sudah tampil VLAN 1 yang default itu portnya masih semua masuk VLAN 1. Dari FA0/1 sampai FA0/24. Nah, kita sudah buat dua buah VLAN. VLAN 100 namanya lab 1, VLAN 200 namanya lab 2, tapi portnya masih kosong, belum ada isinya. Jadi nanti port yang ini nanti kita pindahkan ke masing-masing VLAN-nya. Nah, sudah ini di enter sampai muncul switch. Langkah berikutnya kita memasukkan nomor portnya ke port VLAN yang ditentukan. Jadi sebelumnya diingat-ingat dulu port yang dipakai ini. Jadi yang FA0/1 dan 0/2 masuk ke VLAN lab 1, sedangkan FA0/3 dan 0/4 masuk ke VLAN lab 2. Nah, di sini kita masuk ke mode konfigurasi. Perintahnya configure terminal. Nah, sampai sini kita ubah portnya. Pilih menu interface, pas Ethernet, angkanya 0/1, enter. Kemudian kita ubah portnya, ada di bawah switch port, akses VLAN. Nah, 0/1 tadi masuk ke VLAN lab 1, yang artinya VLAN-nya itu 100.1.0.0, enter. Kemudian exit. Nah, dengan cara yang sama kita ubah port di 0/2, pas Ethernet 0/2, kemudian diubah lagi portnya, switch port akses VLAN 100, kemudian exit. Ini untuk yang lab 1. Berikutnya yang 0/2 dan 0/3 untuk VLAN 200 atau VLAN lab 2. Caranya sama, ke interface, fast Ethernet 0/3, kemudian switch port akses VLAN untuk lab 2 itu 200, kemudian enter. Diulangi lagi, kita setting yang interface FA 0/4, ke switch port akses VLAN 200, kemudian exit. Nah, di sini sudah di setting semuanya untuk VLAN-nya. Kita bisa ngecek lagi seperti tadi. Kita keluar dulu dari mode konfigurasi menggunakan perintah exit, kemudian menggunakan perintah show VLAN.
enter. Nah, di sini sudah berubah. VLAN 100 lab 1 itu isinya FA0/1 dan 0/2, sedangkan VLAN 200 isinya port 0/3 dan 0/4. Kita juga bisa mengecek di inspect tadi, buka switch, inspect, port status. Nah, di sini sudah berubah. FA01 dan 02 itu masuk VLAN 100, 03 dan 04 masuk VLAN 200. Setelah itu kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu merubah port di switch menjadi mode terang. Yang diubah modenya itu yang ini, dari switch menuju router, berarti FA0/5. 0/5 diubah menjadi mode terang. Konfigurasinya masuk dulu lagi ke switch, masuk ke konfigurasi, konfigur terminal, kemudian masuk ke interface, pas Ethernet 0/5, enter. Kita ubah portnya, switch port. Kalau ke klien kan akses, kalau ke router itu mode, terus terang, kemudian enter, exit. Nah, di sini konfigurasi untuk switch sudah selesai. Langkah berikutnya kita konfigurasi untuk routernya. Jadi di router ini nanti kita setting alamat IP. Alamat IP yang disetting di router ada dua. Yang pertama alamat IP yang satu segmen dengan VLAN 1 di lab 1 ini, dan alamat IP yang satu segmen dengan VLAN 2. Nah, contoh IP-nya seperti bisa kalian lihat di layar. Misalnya yang untuk lab 1 itu IP-nya nanti 10.100 dan untuk lab 2 IP-nya 20.100. Nah, di sini kita konfigurasikan routernya. Sebelum masuk ke router, yang disetting diingat interface yang di router yang dipakai itu FA0/0. Jadi nanti masuk ke interface ini, buka routernya, no, kemudian enable, kemudian configure terminal. Nah, kita masuk ke interface 0/0 lagi, interface pas Ethernet 0/0. Di sini sebelum kita setting IP untuk VLAN-nya, kita aktifkan dulu interface-nya. Untuk mengaktifkan interface, perintahnya itu no, terus shutdown. Nah, di sini interface-nya sudah aktif. Kalau mau dicek, kembali ke halaman awal, ini warna lampunya sudah hijau, artinya ini interface-nya sudah aktif. Kita masuk lagi ke routernya. Di sini kita setting untuk IP address yang menuju VLAN 1 dan VLAN 2. Di sini exit dulu. Kemudian kita masuk ke interface, sama seperti tadi, interface pas Ethernet, nomornya 0/0. Tapi di sini karena kita mau setting IP untuk VLAN-nya, kita tambahkan titik, kemudian ID VLAN, yaitu 100, kemudian enter. Berikutnya perintahnya ini encapsulation.1Q, kemudian ID VLAN-nya, 100, kemudian enter. Nah, di sini baru kita setting IP-nya. Pilih menu IP, address, pilih ABCD ini, isikan alamat IP-nya 192.168.10.100. Nah, setelah IP ada subnet mask. Untuk subnet mask kita spasi dulu,
subnet masknya 255.255.255.0 karena ini kelas C ya, kelas C subnet masknya 255.255.255.0, kemudian enter. Nah, ini sudah selesai untuk yang VLAN 1. Kita exit, kita setting yang sama untuk yang VLAN kedua. Interface pas Ethernet 0/0.200, enter. Kemudian sama seperti tadi, encapsulation .1 key, ID-nya 200, kemudian IP address ABCD ini diisikan IP-nya 192.168.20.100, kemudian spasi, subnet masknya sama 255.255.255.0, enter. Nah, ini sudah selesai untuk konfigurasi IP-nya. Kita keluar dari router. Nah, sampai di sini kita bisa cek dulu seperti tadi, ngecek di switch. Buka router, kemudian inspect, ada port status. Nah, di sini sudah di set pas Ethernet 0/0.100, artinya yang untuk VLAN lab 1 itu IP-nya ini 110.100, sedangkan yang 0.200 untuk lab 2 itu 20.100. Nah, sekarang kita coba mengirim data dari PC 0 dan ke PC 2 atau PC 1 ke PC 2. Kalau kita langsung mengirim data, misalnya seperti ini, dari PC 0 ke PC 2, nah ini masih gagal. Kenapa masih gagal? Karena di sini berbeda dengan video sebelumnya. Di sini kita menggunakan router. Kalau jaringan sudah menggunakan router, maka di PC itu harus disetting gateway-nya. Jadi tidak hanya IP address dan subnet mask, tapi harus disetting gateway. Untuk lab 1 ini gateway-nya sama semua. Yang ini sebelah kiri 10.100. Sedangkan untuk lab 2 gateway-nya 20.100. Nah, kita setting dulu untuk gateway. Di sini 192.168.10.100. Ini juga sama. Nah, sedangkan sebelah kanan untuk lab 2 gateway-nya 20.100. Nah, setelah disetting seperti ini, kita coba untuk mengirim data dari PC 0 ke PC 2. Kita ulang lagi. Nah, ini sudah jadi. Untuk jaringan yang melewati router itu yang pertama kali itu pasti gagal. Kalau konfigurasinya sudah benar, maka yang kedua kali mengirim itu sudah berhasil. Jadi ini dikirim dulu, gagal kan ini, kemudian diulang lagi. Nah, ini sudah berhasil. Ini mau mengirim ke PC 2 juga bisa, yang PC 0 ke PC 3 juga bisa. Nah, seperti itu untuk konfigurasi VLAN. Jadi saya ulang lagi, konfigurasi VLAN itu gunanya untuk menghubungkan dua buah segmen yang berbeda dalam satu buah jaringan. Sampai di sini untuk video saya.
Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.